Setiap hari aku akan selalu mengucap, apa yang ada di langit dan di bumi ada di dalam genggaman Allah. Karena seringkali aku lalai jika aku hidup dan menjalani segala momen kehidupan atas kehendaknya. Aku menganggap setiap hela napas adalah oasis yang kutemukan setelah perjalanan panjang di padang pasir yang sangat gersang. Jadi, rasa syukurku tidak sebatas nikmat berupa harta. Namun begitu, terkadang setan menguasai nafsuku, membuat aku melakukan banyak kesalahan baik aku sengaja maupun tidak. Jika kata manusiawi dijadikan dalih ketika melakukan perbuatan dosa, maka aku tidak akan menggunakan dengan baik akalku. Walaupun kecil, aku harus melakukan perbaikan kan? Satu kontrol yang aku tanam untuk menjadi pengingat paling mujarab adalah dosa sekecil apapun akan membuatku mendapatkan azab. Semuanya tak lepas dari perhitungan Allah, dan amalan sekecil biji sawi bisa menjadi alasanku untuk masuk surga. Aku menghela napas berat. Monologku yang terlalu aktif, tidak peduli kondisi dan tempat seringkali membuat kelelahan. Aku seperti dikejar oleh ketakutan-ketakutan yang bercokol dalam pikiran. Masihkah aku hidup 1 jam kemudian? Wajahku yang terefleksi di dalam cermin tampak kusut. Cadar bandana berwarna mocha yang menutup wajah menjadi tanda jika aku harus buru-buru berangkat kuliah. Rasanya niatku masih belum genap, apalagi langit sedang turun hujan. Sangat mendukung untuk aku kembali bergelung di tempat tidur yang tidak seberapa luasnya. Lagi-lagi kepalaku riuh oleh debat. Bismillah Aisyah, setiap langkah untuk menuntut ilmu adalah jihad. Pikiranku harus disugesti lebih dulu dengan iming-iming pahala. Bukan karena aku merasa menjadi manusia paling mulia, tapi aku ingin mengikhtiarkan pangkat itu agar Allah semata yang menyematkannya. Bukankah terkenal di langit lebih baik daripada terkenal di bumi? Bisa dibayangkan bahagianya ketika nama kita diperbincangkan oleh Allah dan penduduk langit karena kesolehannya. Uwais Al-Qarni misalnya. Aku mengambil payung yang ada di sudut kamar. Walaupun hujan tidak terlalu deras, tapi namanya hujan tetap saja air. Akan membuat basah jika aku nekat menerobos tanpa pelindung. Aku juga bukan Rasulullah yang setiap langkahnya selalu dinaungi oleh awan di atas kepala. Alhamdulillah, syukurku setelah sampai di halte Transjakarta. Halte tidak terlalu ramai. Hujan begini lebih efektif pakai taksi, gokar, atau grabcar karena tidak perlu berlama-lama antri. Setelah melipat payung, aku naik ke beberapa anak tangga dan berhenti di loket administrasi ala bus trans yang memakai kartu. Penjaga loket di halte ini sudah mengenalku karena aku pelanggan tetap. Jadi aku tidak perlu mengatakan tempat yang aku tuju. Sebelum masuk, dia mengatakan sesuatu. Semangat kuliahnya, Aisyah. Aku tersenyum kecil dan menganggukkan kepala. Jazakallahu khairan mas, ucapku yang dibalas dengan kekehan kecil. Hidup di ibu kota bukan hal mudah, namun bukan hal yang sulit juga. Perlu kesabaran dalam beradaptasi, harus seimbang dalam mengatur komposisi. Kesenjangan sosial, individualisme, gaya hidup, dan kriminalitas adalah beberapa dari banyak penyakit sosial yang tidak boleh menggusur keramahan dan tentunya keimanan. Aku percaya jika setiap tempat memiliki hal yang negatif masing-masingnya loh ya. Tapi ada pula hal positif yang harus dipandang. Kalau sibuk sama satu keburukan, kita akan buta dengan beribu-ribu kebaikan. Analoginya begitu kira-kira. 4B. Interupsi petugas halte membuatku dan beberapa orang berdiri dari duduk. Tak lama kemudian, bus biru berhenti. Penumpang yang berada di dalam bus lebih dulu keluar. Lalu giliran antrian yang masuk ke dalam.
Budaya antri adalah berlatih sabar. Bus lebih lengang daripada biasanya. Bahkan ada kursi yang masih kosong. Aku duduk di kursi yang menghadap ke pintu bus, menjadikan sepatu hitam petugas sebagai pemandangan. Ada ninja, Papa. Aku mengalihkan atensiku ke asal suara. Kedua sudut bibirku menarik paksa dari balik cadar ketika tahu jika yang menyerukan ninja dengan lantang adalah sosok anak kecil berjenis kelamin perempuan. Dia menggemaskan. Raut penasarannya memandangku dengan terang-terangan. Jelas saja, atensi penumpang yang lain mengarah kepadaku, membuatku kikuk dan akhirnya aku memutuskan untuk menundukkan kepala saja. Samar-samar aku mendengar ayah dari anak kecil itu menegur dengan lembut. Aku tersenyum tipis. Stereotip tentang cadar memang ada di Indonesia, walaupun kuantitas perempuan yang bercadar semakin banyak hingga hari ini. Aku tersenyum tipis. Pikiranku bekerja keras untuk menyugesti hati tentang kalimat manusia pikir dia akan dibiarkan oleh Allah ketika dia mengatakan jika dirinya telah beriman. Kakak, refleks aku mendongak ketika sepasang tangan mungil menyentuh tanganku yang terpaut di atas pangkuan. Anak kecil tadi memandangku dengan pandangan sendu. Kedua matanya diselimuti air yang siap tumpah, lengkap dengan bibir berwarna merah jambunya yang melengkung ke bawah. Maafin Zala ya, kakak. Zala udah nakal sama kakak. Isak tangisnya mulai terdengar, membuatku mengerjapkan mata berkali-kali. Aku panik. Dia menangis di hadapanku. Jangan nangis, ujarku sambil mengelus pundak kecilnya. Aku berusaha menenangkannya yang masih terisak kecil. Sesekali dia sesenggukan dan menarik ingusnya yang hendak keluar dari hidung. Hal itu membuatku ingin tertawa. Saat dia memeluk pinggangku dan menjatuhkan kepalanya di pangkuan, aku terkekeh. Aku jadi semakin mengakui jika perempuan adalah makhluk yang paling perasa. Kefokusanku pada anak kecil menggemaskan ini membuatku tidak sadar jika kami dijadikan pusat atensi penumpang yang lain. Mereka terang-terangan memandang adegan melankoli kami. Bahkan ayah dari anak ini justru terkekeh kecil. Betapa malunya aku. Beberapa saat kemudian, anak kecil yang menyebut dirinya sebagai Zara menegakkan kembali kepalanya. Dia menatapku lekat. Kata papa, ngejek orang itu artinya nakal. Kalau nakal, nanti Allah malah. Ujarnya di tengah sesenggukannya. Suara cadilnya sungguh lucu. Aku bingung harus bereaksi bagaimana. Ucapan polos itu berhasil membuatku terenyuh hebat. Andai penyesalan manusia ada karena alasan takut kepada Allah, maka tidak ada yang berani mempermainkan kata maaf. Kakak gak marah kok. Kalau Zara takut Allah marah, coba Zara minta maaf sama Allah. Aku tersenyum kecil saat Zara menengadahkan tangannya dan memanjatkan doa, mengatakan jika dia meminta maaf kepada Allah. Suaranya yang sedikit keras menuai kekehan penumpang bus. Setelah berdoa, Zara kembali memandangku dengan mata berbinarnya. Kedua sudut bibirnya menarik ke atas membuat dia terlihat cantik dan menggemaskan. Aku sampai tidak tahan untuk tidak mencubit pipinya. Wajahnya ditutup aja dia kelihatan cantik ya kah? Lebih cantik akhlaknya Tan. Baiklah Ahi. Obrolan yang diakhiri dengan tawa kecil itu bisa aku dengar dengan jelas. Aku membenarkan posisi duduk Zara di pangkuanku agar lebih nyaman, karena tadi dia merengek minta dipangku. Lalu aku menoleh ke arah suara yang aku dengar tadi. 3 orang seumuranku dengan 1 perempuan dan 2 laki-laki duduk berjejer di kursi panjang bagian belakang. Mereka masih memandangku. Salah satu laki-laki melambaikan tangan dan tersenyum lebar ke arahku. Aku menganggukkan kepala, setelah itu mengalihkan pandangan. Jika laki-laki belum bisa menjaga pandangannya, maka perempuan membantunya ya, agar tidak sama-sama berdosa. Setelah perjalanan panjang, akhirnya aku sampai di halte dekat universitas.
Perjalanan yang sedikit disertai dengan drama berakhir pada keterkejutanku ketika Zara dan ayahnya juga turun di halte yang sama. Dan yang membuatku kikuk setengah mati, ayah Zara yang bernama Andy itu adalah dosen di kampusku. Bahkan mengajar di fakultasku, tepatnya di jurusan antropologi sosial. Akhirnya, sebelum mereka berlalu, aku menunduk hormat sebagai sapa dan permintaan maaf karena aku tidak mengenal beliau. Aku kembali mengeluarkan payung dari dalam tasku. Saat aku berjalan, aku mendengar perdebatan kecil hingga mau tak mau membuatku menoleh. Ternyata 3 orang yang berada di dalam bus tadi tengah bercekcok lantaran berebut satu payung. Antara laki-laki yang melambaikan tangan padaku dan seorang perempuan saling melayangkan argumentasinya masing-masing. Sedangkan satu laki-laki yang lain mendengus kesal. Aku berjalan menghampiri mereka lalu berujar, "Permisi, mau bareng saya yang perempuan?" Pertanyaanku yang terdengar tiba-tiba membuat mereka menoleh ke arahku. Aku tersenyum kikuk dari balik cadar. "Lo ke kampus?" Pertanyaan perempuan itu membuatku tersadar. Bagaimana mungkin aku asal menawarkan sedangkan aku tidak tahu tujuannya kemana? Bisa jadi turun di halte kampus bukan berarti tujuannya itu kan? Seharusnya aku bertanya terlebih dahulu. Aku menghela napas pelan lalu mengangguk dengan dongkol. Gak keberatan kan kalau dia bareng lo? Aku menoleh ke arah laki-laki yang paling kalem menurutku. Aku mengangguk seraya berkata, asal gak perlu digendong, saya gak merasa keberatan. Tawa menyembur kompas seperti paduan suara. Kali ini aku tersadar lagi. Sejak kapan aku bisa bercanda? Kemudian tangan berkulit putih terjulur. Jari-jarinya yang panjang dan lentik terlihat sangat cantik. Bintan Anindara, panggil gue Bintan. Dia semester 6, jurusan HI. Jadi lo harus nganterin gue ke FISIP soalnya lo nawarin gue satu payung. Aku tergela kecil. Kedua teman laki-lakinya juga kompak mencibir. Ucapan terima kasih paling langka, tapi aku tidak kesal. Justru kagum dengan sifat humble-nya. Bukan sifatnya saja yang menyenangkan. Melihat parasnya yang cantik dengan wajah bulat dan tebamnya, aku jadi semakin terpana. Gak masalah, saya gak perlu tenaga ekstra soalnya saya juga ke FISIP. Aku menerima jabatan tangannya. Shanum Ayesha, panggil Asya. Saya semester 4 ilmu komunikasi. Lanjutku mengenalkan diri. Kak Bintan terkekeh renyah sembari melepaskan tautan tangan kami. Adik tingkat Arsaka, jurusan pencitraan. Ucapnya sembari menunjuk laki-laki yang bernama Arsaka. Laki-laki yang aku bilang kalem tadi, yang direspon dengan dengusan. Aku tersenyum geli. Sayangnya saya ambil jurusan jurnalistik, Kak. Kali ini bukan Kak Bintan saja yang tertawa. Kak Arsaka dan satu laki-laki yang belum aku ketahui namanya juga tergelak. Tentu saja mereka paham maksudku. Seorang jurnalis yang dikedepankan bukan citra secara pribadi, tapi orisinalitas berita yang berimbang dan aktual. Jika mulut dibungkam, maka pena yang harus berbicara. Itu slogannya. Mari Kak, saya ada kelas 15 menit lagi.